Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan pada siang hari ini semua pada dalam keadaan sehat semua ya. Baik, untuk materi kali ini kita bahas daya guna. Ya, jadi terkait dengan pengukuran dari interface. Ya. Jadi untuk tugas, jadi tugas besar maupun progres tugas besar sudah Ibu buatkan ya di Braja, silahkan Anda upload untuk yang progresnya ada di progres ya di tugas besar itu. Kemudian kalau misalkan tugas besarnya sudah jadi, silahkan juga bisa diupload di tugas besar di sana ya. Jadi dalam tugas besar itu ada progres dan juga ada tugas besarnya. Nah, kemudian untuk yang hari ini, mungkin kalau ada yang mau presentasi terkait dengan progresnya, silahkan nanti sampaikan aja ya, biar Ibu bukakan untuk presentasi, share screen-nya. Nah, kemudian untuk hari ini juga ada tugas ya, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu mulai? Izin bertanya, Bu. Silakan. Terkait dengan tugas. Sebelum kita mulai. Ya, tadi siapa mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan di progres tugas besar itu ada sitemap dari fitur-fitur, Bu. Maksudnya sitemap itu seperti apa? Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, sitemap itu mirip seperti hierarki itu ya. Jadi misalkan kalau Anda ada menu-menu di situ, ya bisa Anda buatkan hierarkinya, misalkan menu utama, submenunya yang seperti itu, atau fitur-fitur yang ada atau fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi yang Anda buat. Seperti itu. Jadi misalkan kalau hierarki itu mestinya berarti ada menu kemudian ada submenu seperti itu ya. Tergantung dari model interface Anda, apakah model interface Anda yang asiklik atau model-model yang biner atau yang linear, multiple ya. Jadi itu bisa kelihatan di sana model-model dari interface Anda. Jadi fungsi apa saja yang ada di sana. Ya, misalkan seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan ada begitu klik menu kemudian di bawahnya ada beberapa sub gitu ya, itu akan kelihatan link-linknya itu. Jadi sekilas dari situ kelihatan apa saja sih fungsi yang Anda buat dalam sistem informasi Anda. Seperti itu. Jelas maksudnya? Mana? Paham, Bu. Paham ya. Jadi paham. Menu-menu apa saja yang akan Anda buat, disitulah dimunculkan ya. Kalau ada linknya kemana itu akan kelihatan. Ya. Seperti itu. Kan buatlah sitemap. Biasanya kalau untuk membuat informasi berbasis web itu otomatis ya dibuatkan sitemap-nya ya. Jadi link-linknya seperti apa. Gitu. Kalau soal mobile ya misalkan modelnya fitur-fitur aja tanpa ada struktur menunya ya tidak akan kelihatan ya, cuma kotak-kotak aja misalnya seperti itu. Tapi kan biasanya jarang ya, meskipun modelnya apa namanya cuma fitur-fitur ditampilkan, dalam fitur ada apa di dalamnya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Atau mungkin belum sempat buat ya. Oke, mudah-mudahan sebagian sudah membuat ya. Untuk daya guna ini ya materi terakhir ya, sebenarnya ini adalah untuk teorinya terakhir, daya guna kalau tidak salah ya. Jadi kita sampai daya guna ini ya.
kemudian selebihnya nanti untuk mudah-mudahan bisa ada waktu untuk presentasi ya dari mewakili kelompok-kelompok yang ada. Oke. Jadi dari daya guna di sini menurut ISO ya di ISO 1998 dikatakan bahwa daya guna ini digunakan untuk tingkat produk ya yang dapat digunakan dan ditetapkan oleh user untuk mencapai suatu tujuan. Ya, artinya di sini kalau kita lihat di sini ada efektivitasnya ya, untuk kita itu secara efektif. Ya, bagaimana tingkat produk tadi ya yang sudah ditetapkan dan sudah digunakan oleh si user. Nah, tentunya produk ini juga harus mempunyai tingkat kepuasan pada saat menggunakannya. Ya, jadi user sudah mengetahui seperti apa produk yang akan digunakan dan yang ditetapkan. Nah, tujuannya apa? Produk-produk tadi itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif oleh si usernya. Nah, user juga puas ya, pada saat menggunakan apa? Menggunakan produk ini. Produknya apa? Ya, kalau misalkan kita membahas informasi, ya produknya adalah produk informasi. Nah, informasi operasional dilihat dari mana? Dari interface-nya. Nah, kalau kita lihat dari rincian di atas tadi dapat digunakan dan ditetapkan oleh user secara efektif dan dengan kepuasan oleh pelanggan ya, atau user tadi. Ya. Nah, efektivitas berarti di sini apa? Ya, efektif berarti produk tadi ada ketelitian, yang ketelitiannya ada lengkap ya, di mana user ini dapat mencapai tujuan tadi. Ya. Kemudian efisiensi tentunya ya suatu produk atau informasi harus efisien. Kenapa? Karena sumber daya pembelajaran di sini ya dalam hubungan dengan ketentuan dan kelengkapan untuk si user. User tidak perlu menggunakan alat-alat yang lain. Ya, jadi untuk belajar untuk memahami perintah-perintah atau tampilan-tampilan tidak harus belajar dan alatnya lengkap ya, atau itu dengan alat-alat yang ada. Nah, kepuasan ya, tentunya tadi ada kepuasan oleh si user. Ya. User puas. Ya, kenapa? Karena bebas dari ketidaknyamanan. Karena dan juga ada sikap positif ya pada saat menggunakan produk tersebut. Ya. User puas ya, karena merasa apa? Merasa nyaman. Ya, merasa nyaman. Kemudian produk tersebut juga semua berhadapan positif atau sikap positif. Nah, sehingga daya guna di situ merupakan salah satu faktor ya yang digunakan untuk mengukur tadi ya, mengukur sejauh mana sih penerimaan penggunaan terhadap sistem tersebut. Misalkan kalau Anda sudah membuat aplikasi ya harus ada diukur daya gunanya. Ya. Apakah memang user ini sudah puas ya dengan produk yang dihasilkan, kemudian apakah sudah tercapai tujuan daripada user dari produk tersebut. Nah, tentunya ya ukuran dari daya guna ini ya masing-masing punya penilaian yang berbeda karena masing-masing punya penilaian. Misalkan Anda menilai satu interface itu baik, tapi baiknya di mana, dari sisi mana. Orang lain mungkin menyatakan baik juga, tapi baik dari mana. Ya, jadi itulah penilaian di sini ya, atau ukuran dari daya guna sistem tersebut adalah dinamakan sebagai sesuatu yang subjektif. Jadi baik menurut ya, tanda kutip siapa yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut atau sistem aplikasi tersebut. Nah, ada 6 faktor ya yang digunakan dalam daya guna tadi seperti sampai tadi bahwa ada efektivitas ya, ada efisiensi, ada kepuasan. Yang mana efektivitas tadi ada terkait dengan ketelitian dan kelengkapan di mana user untuk mencapai tujuan tadi ya. Kalau interface-nya lengkap ya, dari tingkat ketelitiannya juga ini sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan daripada user tersebut. Kemudian learnabilitasnya mudah dipelajari oleh user baru. Ya meskipun penggunanya baru terhadap aplikasi tersebut tidak harus belajar lama atau harus
melakukan pelatihan-pelatihan, misalkan memang tiap informasi ya atau produk informasi harus ada pelatihannya ke pengguna gitu ya. Tapi semudah apa namanya sistem tersebut pada saat digunakan oleh si pengguna atau user tadi ya. Jadi mudah dipelajari oleh user, baru perintah-perintahnya, kemudian apa namanya kata-kata yang ada atau labelnya atau itemnya ya atau atribut itu diingat oleh si user. Efisiensi berarti sumber daya pembelajaran ya hubungannya dengan kelengkapan tadi ada efisiensi, efektif biasanya seperti ya efektif biasanya pasangan selalu dengan efisiensi. Nah tentunya jadi tidak membutuhkan alat-alat bantu. Jadi dengan aplikasi yang tersedia ya fitur-fitur yang tersedia sudah cukup, pengguna sudah mudah untuk menggunakan di situ. Kemudian memorabilitasnya, nah, tentunya disitulah perintah-perintah yang ada itu mudah diingat ya oleh si user. Ya. Jadi mudah dalam menggunakan sistem dan mudah mengingat perintah-perintah yang ada. Seperti kalau Anda membuka SIA atau belanja online itu tidak perlu susah-susah untuk mengenalin setiap fitur yang ada dalam interface tersebut. Ya, Anda ingat mudah ya, oh harus kalau ada seperti saya harus seperti ini ya. Nah itu. Nah kesalahan tentunya di sini diharapkan setiap interface ya yang ada ya atau aplikasi yang dibangun atau produk yang dibangun ya, itu memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Kayak kemarin sudah kita bahas terkait dengan pesan kesalahan ya, bagaimana pencegahan kesalahan ya, seperti itu. Kemudian kepuasan subjektif tadi ya, kalau kita lihat memang tidak bisa memuaskan semua user, semua pengguna. Ya. Tapi paling tidak ya interface yang kita buat tadi adalah apa? Bebas dari ketidaknyamanan. Berarti kalau user merasa nyaman. Nah, ada nada positif atau sikap positif dalam menggunakan produk tersebut. Nah, ini artinya di sebelah kalau kita lihat dari daya guna. Nah, dalam mengukur daya guna ya satu produk tentunya tadi juga sudah ada di atas pembelajaran, dokumen pembelajaran ya, efisiensinya, kemampuan mengingat, kadar kesalahan, kepuasan presentasinya seperti apa ya, interface tersebut dan tata letaknya atau susunan layarnya, kemudian istilah-istilah yang digunakan tadi selalu disiapkan oleh si sistem ya, kemudian kemampuan sistem seperti apa yang dihasilkan. Nah, itu nanti kan kita ukur dari produk yang kita hasilkan atau satu interface-nya gitu. Kalau kita lihat metodenya ya untuk mengukur tadi untuk mendapatkan daya guna tadi ya, jadi ada 21 ya, misalkan nanti Anda membuat suatu interface, memang interface betul-betul tadi mencapai tujuan yang daripada user dan puas usernya ya. Nah, ini harus kita ukur ya, ada 21 pertanyaannya. Pertanyaan dan pernyataan untuk satu poin. Jadi waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, seberapa lama waktu untuk menyelesaikan tugas setiap fungsi yang tersedia. Misalkan Anda klik yang mau simpan data, berapa lama waktu untuk menyimpan data? Misalkan berapa lama waktu untuk mengirimkan, atau berapa lama waktu proses sampai mulai dari input sampai menghasilkan suatu output-nya. Nah, itu harus diukur. Ya. Kemudian berapa persen tugas bisa diselesaikan? Ini juga bisa dihitung persentase tugasnya ya. Kita hitung berapa persen tugas bisa diselesaikan. Artinya semua interface, semua fungsi yang tersedia. Berapa persen tugas diselesaikan per unit waktu? Nah, juga ini tambah lagi lebih detail lagi per unit waktunya. Misalkan 1 jam itu berapa banyak tugas yang diselesaikan. Rasio keberhasilan dan kegagalan. Ya, pada saat mengerjakan kinerja daripada aplikasi itu, berapa rasio keberhasilan dan kegagalannya. Berapa waktu terjadi kesalahan. Ya, berapa persen jumlah kesalahan. Jadi juga
dihitung di situ. Ya. Berapa jumlah kompetitor dari produk yang sama? Ya, barangkali ada aplikasi yang sama itu mempunyai ya berjual gitu. Jadi itu juga ada berapa banyak kompetitornya, berapa banyak perintah yang digunakan. Nah, kalau proyek membuat aplikasi itu ini hitungnya adalah baris perintah, jumlah perintah yang digunakan. Kemudian ada enggak frekuensi help dan dokumentasi yang digunakan. Jadi tetap harus disiapkan juga. Jumlah komentar dari user yang baik maupun yang tidak. Ya, kalau Anda pernah jumpain, ya, atau mungkin Anda pernah berkomentar ya terhadap aplikasi yang ada, atau mungkin di e-commerce ya, jual beli online itu biasanya ada komentar-komentar dari user ya, berapa banyak komentarnya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, artinya di situ juga dihitung ya jumlah-jumlah yang ada. Jadi kalau Anda komentar itu tidak hanya sebatas komentar aja, tapi di situ makanya di sana biasanya dibuatkan grafik ya, grafik dari jumlah komentar, mungkin di situ juga ada prosentasenya ya, menggunakan prosentase ya dari nilai-nilai yang ada gitu. Nah, kemudian adakah perintah yang error, jadi berapa jumlah yang error misalkan. Kemudian jumlah runningnya ini ya. Jumlah run ya yang berhasil dan juga yang error pada saat eksekusi ya, ada enggak yang error, berapa banyak yang error, berapa banyak yang berhasil. Ya. Kemudian berapa jumlah interface yang menyesatkan user ya. Yang heran kalau satu interface juga ada yang menyesatkan ya. Jadi diklik ya sampai bingung usernya ini ya, itu pernah sampai seperti itu ya, memilih suatu fungsi larinya lain-lain seperti itu ya, kadang-kadang banyak yang seperti ini seperti itu. Nah, kemudian 14 jumlah fitur yang baik maupun yang jelek ini yang digunakan. Ada enggak fitur-fitur yang baik maupun yang kurang baik di situ ya. Kemudian jumlah perintah yang tidak pernah digunakan sama sekali. Hati-hati ya pada saat Anda membuat satu fitur, usahakan fitur-fitur itu adalah semuanya ya, atau fungsi-fungsi itu semuanya bisa digunakan dengan baik. Ya. Sampai Anda buatkan fasilitas fitur, tetapi tidak pernah digunakan oleh si user. Ya. Jadi mungkin ada juga yang seperti itu ya. Kan lumayan tuh rugi waktu tenaga kan kalau membuat fitur tapi tidak pernah digunakan. Nah, jumlah kelompok sistem yang tidak diperlukan. Nah, jadi berapa banyak juga yang tidak diperlukan. Kemudian berapa jumlah user yang memakai sistem tersebut. Nah, itu biasanya ada gambar-gambar gambar orang-orang tuh ya, orang ketawa, orang apa itu yangnya biasanya gambar istilahnya itu ya. Itu dibuat kemudian gambar-gambar seperti itu, ada warna-warna hijau, merah, kuning seperti itu ya. Kalau di interface ya, kalau misalkan tidak di interface, misalkan Anda ke mana tuh, ke counter itu ya, biasanya suruh tekan tombol merah, hijau, kuning gitu ya. Nah itu sebenarnya juga dari kepuasan layanan ya. Terus, apalagi yang mau ditanyakan di sana. Jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, prosesnya berapa lama, ya, waktu yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah, berapa lama juga waktu yang tidak efektif ini, berapa banyak user yang kehilangan kontrol terhadap sistem, ya. Jadi lepas tidak kemana-mana, ya, hilang kendali. Berapa jumlah user yang puas ya atau tidak puas dalam menggunakan sistem. Jadi semua diukur ya itu untuk melihat dari daya guna bentuk interface yang dibuat. Anda masih bisa menangkap suara saya ya? Halo? Masih bisa menangkap suara saya? Masih bisa, Bu. Masih ya, ini karena internetnya kadang-kadang. Oke. Nah, jadi
kalau Anda punya interface nanti ya betul-betul mau dilihat apakah memang dari segi daya gunanya sesuai kebutuhan pengguna, ya terus diukur daya gunanya. Mungkin bisa masuk nanti di dalam. Putus ya. Halo, putus? Iya Bu, terputus. Dan screen-nya hilang lagi ya? Ya hilang. Koneksinya kurang bagus. Tumben ini. Kok putus nyambung. Mudah-mudahan lancar sampai nanti. Oke. Gimana? Sekarang sudah kelihatan lagi? Share screen-nya sama suara Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, jadi sebenarnya pada saat Anda tugas akhir bisa memilih beberapa pengukuran dari rekayasa daya guna ini ya. Jadi misalkan dari segi kinerjanya ya, kemudian dari segi tampilannya yang diukur ya. Tentunya disitu menggunakan metode-metode selain untuk mendapatkan ini alat ukurnya. Nanti Anda bisa peroleh di mata kuliah yang lainnya, matematika ya. Biasanya ada metode untuk pengukuran untuk mendapatkan misalkan dari segi waktu ya, atau dari fitur-fitur yang lain, misalkan tadi dengan menggunakan semacam kuesioner ya, bisa Anda dapatkan di contoh-contoh di banyak contoh-contoh ya di toko-toko online tuh biasanya banyak sekali itu ya, model-model yang digunakan ya, atau umpamanya bisa menggunakan email ya, misalkan minta respon dari user itu ya, bisa dikirimkan emailnya, atau melalui, kalau Anda pakai handphone berarti di situ akan dikirimkan SMS untuk memberikan respon ke perusahaan ya, terkait dengan layanan atau interface yang ada seperti itu. Nah, kemudian ini oke, ini tadi sudah ya, lupa nih belum hapus ya, hapusnya aja biar enggak ini double. Putus lagi. Ya Bu, hilang. Hilang lagi ya. Ntar dulu. Ya. Oke, saya share screen-nya dulu. Mungkin kalau pas putus mohon diinformasikan ya, karena cepat koneksinya cepat, kadang-kadang ya agak lama koneksi. Oke, gimana? Sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, jadi dalam
membangun atau mengukur rekayasa daya guna tadi ya, selain 21 poin untuk metode pengukurannya ya. Jadi paling tidak pada saat kita membangun informasi yang berbasiskan komputer itu ada proses dalam pengumpulan data ya. Jadi ada proses pembahasan, ada proses pengujian. Nah, pada saat melakukan proses pembahasan, jadi di sini tentunya digunakan untuk membantu pada saat membuat keputusan awal ya, pada saat rekayasa untuk bentuk antarmuka pengguna yang akan digunakan. Jadi kalau di rekayasa pengambilan adalah fase awal atau tahapan awal ya untuk mengambil keputusan seperti apa model interface yang akan dibuat ya seperti itu atau antarmuka yang akan dibuat apa bentuknya ya. Ini akan dilakukan dalam bentuk pembahasan di sana. Ya, akan dibahas tentunya mudah-mudahan ini bisa koneksinya tidak stabil di sini. Nah, kemudian pengujian, jadi sini pengujian digunakan untuk menilai keputusan dari rekayasa tadi ya yang telah dibuat. Tentunya bentuk rekayasa ini sudah menghasilkan prototype system. Ya. Nah, ini diharapkan ya bisa digunakan untuk meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada saat penggunaan daya guna di situ. Ya. Misalkan kalau Anda dalam informasi disuruh membuat prototype sistemnya di situ ya kan gitu ya. Prototipenya sampai mana Anda? Ya. Dari prototype sistem ini sudah kelihatan apa gambaran dari perangkat lunak yang akan dibuat ya itu tidak kira-kira ya Anda sudah kelihatan seperti apa sih rekayasa dari bentuk interface-nya sudah kelihatan ya mungkin kalau prototype sistem secara garis keseluruhan ya dari rancangan-rancangan yang ada dalam situ sudah kelihatan database-nya seperti apa yang akan dibuat nanti yang akan digunakan dalam sistem ya. Nah interface-nya ya, orang bisa melihat satu perangkat lunak tadi adalah dari interface. Dari database tidak bisa melihat ya kan gitu ya. Orang tidak bisa melihat database itu ada di belakang layar karena di dalam sistem. Kemudian coding juga ada dalam sistem. Yang kelihatan hanya apa? Interface-nya. Ya enggak? Ya, Anda membuat entry data misalkan. Kelihatan entry data dari mana? Dari interface. Ya. Kemudian di situ ada proses itu misalkan data diinputkan sampai menghasilkan informasi. Kelihatannya di mana? Di output di situ di interface-nya. Ya. Jadi di situ pengujian. Ya. Jadi ada pembahasan dan juga pengujian. Pengujian ini sampai untuk menjadi rekayasa tadi tentunya dibuat dalam bentuk prototype system. Nah, sehingga harapannya dengan adanya prototype sistem yang dibuat tadi ya minimal udah mengurangi apa masalah yang ada pada daya guna. Nah, tentunya pembahasan tadi yang pengujian tadi ya harus dilakukan dengan benar ya. Kalau tidak dilakukan dengan benar ya tidak akan memberikan manfaat. Tetapi kalau dilakukan dengan benar ya akan memberikan manfaat dan penghematan biaya pada saat apa membangun sistem. Jadi di awal ini memang benar-benar harus benar ya. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir jangan di awal di TA1 itu Anda belum mengenalin semua masalahnya, interface-nya apa yang mau dibuat belum tahu ya. Ya kalau sudah seperti itu ya bagaimana untuk ke codingnya ya atau membuat perangkat lunak sistem yang akan dibuat atau yang akan digunakan oleh si pengguna secara langsung. Karena prototype sistem itu masih suatu saat akan dilakukan evaluasi. Nah, di sini harus benar-benar dibuat ya. Kan pada saat pembahasan pengujian benar-benar kalaupun tadi prototype sistem yang dihasilkan harus benar-benar memang memberikan manfaat ya. Harus benar yang dibuatnya ya benar sehingga dari situlah akan bisa memberikan nilai manfaat ya terhadap pengembangan sistem ya. Sistemnya di sini adalah biaya ya tidak tambal sulam atau trial of error di situ. Nah kemudian sistem yang mempunyai daya guna tinggi tentunya ini dapat mengurangi biaya pelatihan ya. Kemudian ada support ke konsumennya juga dan juga bisa meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, jadilah bagaimana nanti Anda membuat
antar muka pengguna atau user interface-nya ya, seperti ada 6 pokok tadi ya, kan. Jadi itu dari efisiensinya, dari maneuverability-nya, dari memoriabilitasnya ya, bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, bagaimana penerimaan sistem ya dan daya guna di sini ya. Nah, domain daya guna, domain penerimaan sistem. Nah, penerimaan suatu sistem ya di situ kita lihat dari 2 aspek ya, ada aspek sosial, ada aspek praktek. Sosial dari apa? Tentunya di sini tergantung pada kepercayaan dan kehidupan sosial dari user sendiri. Yakin enggak usernya? Ya, percaya enggak usernya di situ. Ya. Nah, untuk menerima apa namanya satu bentuk sistem tersebut. Nah, dari segi aspek praktek atau praktisnya ya, di sini dari aspek sosial dan dari segi praktisnya tentunya di situ user tool-nya ya, apakah bagaimana kinerja daripada sistem ya. Di sini merujuk pada sejauh mana suatu sistem mencapai tujuan tadi ya. Tercapai tidak tujuan dari perangkat lunak tersebut dibangun atau dari interface ya, perangkat lunak atau produk tersebut ya, kita lihat kan dari interface-nya ya. Tapi bukan hanya interface, tapi interface itu kan sebagai sarana untuk komunikasi antara pengguna dengan si sistem. Nah, utilitas. Nah, utilitasnya merujuk kepada fungsi sistem yang mana saja dan juga terkait dengan daya guna ya, dari kategori di sini. Nah, kemudian dari biaya, dari segi praktis bisa apa tadi menghemat biaya. Ya, dari reliability-nya, dari compatibility-nya ya. Jadi semua dari segi praktis atau prakteknya juga harus bisa terukur. Nah, di situ. Ya, bagaimana kita membuat perangkat lunak kan sebenarnya Ibu bilang tidak dibilang gampang juga gampang, tidak susah juga susah. Tapi dibilang gampang juga lupa. Ya gampang kan gitu. Tapi juga ada susahnya juga gitu ya. Nah, tapi tergantung semua bagaimana si desainer adalah membangun perangkat lunak tersebut. Nah, kalau dalam prinsipnya ya daya guna di sini ya bagaimana kita buat panduan untuk merekayasa bentuk user interface ya di sini ya, ada 10 prinsip. Ini paling tidak kita ikuti gitu ya kalau membangun user interface atau membuat user interface misalkan. Dialog yang sederhana dan alami. Ya, jadi kalau kita buat dialog atau apa komunikasinya ya, kemarin kita bahas dalam dialog ya, sederhana dan alami. Kemudian berbicara dengan bahasa user yang biar dimengerti oleh si pengguna tadi. Mengurangi beban ingatan user seperti tadi ya. Bagaimana jangan sampai user diberikan perintah yang susah-susah atau sulit konsisten, harus ya, sistem timbal balik, kemudian jalan keluar yang jelas ya, kemudian juga kita bahas di menu ya, jalan pintas ya, karena pesan kesalahan yang baik, mencegah kesalahan seperti kemarin juga ada ya, bantuan dan dokumentasi juga perlu di situ ya. Kita juga sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi sini juga di daya guna diukur juga gitu ya. Nah, seperti apa sih benar dialog yang sederhana dan alami? Ya, seperti halnya kita kalau kita membuat interface kan tidak usah bertele-tele ya, sederhana saja, tapi apa ya? Kalau sifatnya natural ya, orang kan sudah paham ya bentuk-bentuknya. Nah, harus seringkas mungkin dan bersifat natural ya, itu jadi sederhana. Kemudian setiap dialog harus menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Jadi jangan banyak aksesoris yang tidak perlu. Jadi misalkan setiap mungkin ada menu seperti tadi ya, menu yang atau atribut atau fitur yang tidak pernah digunakan. Nah, ini bisa juga sebenarnya hindari juga ya perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Ya.
sia-sia kan gitu ya. Terus setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Jadi setiap ada elemen baru, pengguna harus mempelajari ya, dari interface atau fitur-fitur yang dibuat tadi. Nah, sehingga tadi Pak mudah pembelajarannya ya tadi mudah ya. Kemudian hanya menampilkan perintah yang diperlukan. Jadi seperti kalau Anda menggunakan menu-menu ya itu perintah-perintah yang ada aja yang ditampilkan. Ya. Yang tidak perlu mungkin tidak harus ditampilkan semuanya. Kemudian harus memperhatikan bentuk elemen grafik. Ya. Jadi user interface yang modern sekarang atau GUI ya sekarang ini. Jadi bisa aja membuat fitur-fitur yang model-model fitur-fitur yang ada contoh di apa namanya di toko-toko online tuh sudah memperhatikan diagram di situ. Kemudian penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan ya. Kenapa? Ya, seperti yang kemarin di warna juga kita sudah bahas ya, bisa menekan efek psikologis juga ke sana ya. Kita berikan warna mungkin terkait dengan kategori ya, atau pembeda tadi yang mana yang aktif mana yang tidak aktif ya. Mungkin ada lagi warna untuk penonjolan objek tertentu ya, bisa juga di situ ada kemudian ada juga yang begitu fitur tersebut dipilih ternyata ada di dalamnya ada pilihan yang lain yang sejenis seperti itu misalnya, nanti bisa menggunakan warna-warna yang seperti itu. Yang penting jangan berlebihan dalam penggunaan warna. Maka sudah ada kan berapa sih sebaiknya menggunakan warna. Nah, kemudian desain layar dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Jadi tidak perlu bertele-tele. Ya, dialog yang natural juga biasa ya. Kemudian pada saat Anda membuat interface di situ juga meskipun berbicara dengan bahasa pengguna di sini ya. Kita harus tahu ya. Karena kita membuat interface itu kan sebenarnya seperti mirip komunikasi dengan orang tetapi bukan orang. Nah, bahasa dialognya juga yang dipahami oleh si user ya. Bahasa-bahasa yang digunakan dipahami oleh user. Perintahnya pun juga bisa ya sekali waktu mungkin bisa menggunakan istilah-istilah yang biasa yang dipakai oleh user seperti itu. Jangan menggunakan bahasa perintah mesin ya. Atau assembler itu ya, jangan bisa mungkin apa yang bisa dipahami oleh pengguna atau yang biasa digunakan oleh pengguna. Nah, jangan juga menggunakan frase-frase yang susah atau yang sulit dipahami oleh si beberapa user saja ya, sebaiknya yang banyak dipahami oleh si user. Nah, kalau ada singkatan, kalaupun ada singkatan tentunya harus jelas juga sesuai dengan yang biasa digunakan oleh si user, tapi sebaiknya ya jangan menggunakan singkatan. Takutnya salah ditafsirkan oleh si user. Nah, membuat singkatan ya singkatan itu jelas yang biasa, yang standar aja. Kalau misalkan terpaksa harus menggunakan singkatan, tapi sebaiknya jangan. Ya. Kemudian menggunakan metafora merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan ya, misalkan istilah-istilah yang objek yang tampil di layar ya, jenis perintah atau jenis interaksi pengguna ini biasanya memberikan feedback ya, dan juga bisa digunakan sebagai frase. Misalkan ya istilah-istilah yang biasa dipakai di menu-menu yang ada. Jadi di situ umum ya. Jadi bahasa yang biasa digunakan oleh si pengguna tadi. Ya. Nah, kemudian juga mengurangi beban ingatan pengguna. Seperti disampaikan tadi, sebaiknya pengguna tidak dibebani dengan perintah-perintah yang panjang ya, kalimatnya perintahnya sederhana, mudah diingat seperti itu. Ini juga user seharusnya tidak dibebani juga dengan tadi untuk mengingat atau menghafal ya pada saat berinteraksi dengan sistem. Kenapa sekarang ada menggunakan model barcode ya? Kalau Anda di mana namanya di toko-toko itu ya, nah itu pada menggunakan barcode. Kenapa di situ menggunakan barcode? Karena memudahkan pengguna ya untuk mengingat kode-kode ya, kode-kode yang ada misalnya seperti itu. Atau
kalau kita kode barcode itu panjang ya, terpaksa kadang-kadang menginputkan kode barcode ya. Kalau tidak hafal bisa saja salah. Ya, penggunaan menu bisa juga ya, menggunakan menu-menu yang ada ini juga mengurangi beban user untuk membandingkan penggunaan baris perintah. Ya. Ini pakai menu-menu aja mudah ya, pakai pull-down menu misalkan. Ya. Aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel. Kenapa? Tadi memudahkan pengguna untuk apa? Langsung bisa memilih apa yang ia inginkan. Ya. Nah, dalam kasus tertentu tentunya format perintah perlu juga disampaikan dengan jelas. Misalkan kalau memang ada ya, untuk menghapus dengan del, untuk mengcopy ya, membuat duplikat tadi dengan perintah copy ya, artinya bisa juga seperti itu ya dengan menggunakan perintah format yang sudah ada. Tapi itu juga mudah diingat oleh si pengguna. Konsisten. Nah, jadinya apa konsisten? Ini adalah menghindarkan Pak user dari rasa apa? Ragu ya saat menggunakan perintah-perintah yang ada atau fungsi ataupun fitur-fitur yang ada di situ ya. Karena kalau udah konsisten udah tahu apa namanya user ini digunakan fitur ini digunakan untuk ini seperti itu ya. Jadi tidak ragu mau mengklik itu takut salah kan gitu ya. User kadang takut salah jangan-jangan nanti ini misalkan. Nah, itu juga dapat mempercepat interaksi ya. Kan kalau mau cetak tinggal aja file print atau menggunakan apa namanya tombol-tombol tertentu. Kalau pakai tombol kan biasanya atau menggunakan simbol ada keterangan di bawahnya. Kemudian timbal balik ini juga bagaimana sistem harusnya memberitahu ya kepada pengguna segala aktivitas yang sedang dilakukan ya, atau statusnya pada saat Anda menginput atau pada saat proses atau pada saat menampilkan hasilnya. Ya, jadi misalkan apa? Ya kalau ini di Microsoft Word itu kan ketahuan Anda kerja di halaman berapa, baris berapa, kolom berapa misalkan. Ya, kalau entryan data, ya, Anda bisa pada posisi di mana Anda mengentrikan data di situ. Nah, jangka waktu umpan balik tentunya tergantung saat pada saat kondisi dan fungsi yang memerlukannya. Ya. Nah, ini contohnya aja misalkan. Kemudian jalan keluar yang jelas ya. Jadi ada keterangan ya. Biasanya di apa namanya Microsoft Office itu semua rata-rata ya sudah menggunakan jalan keluar yang jelas juga di sana ya. Nah, kapan itu? Yaitu seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari isu terperangkap pada aktivitas atau situasi. Juga tampil tapi yang tidak diinginkan, misalkan pada saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di situ? Misalkan kalau dia memang menghapus, ya benar mau menghapus, misalkan terus lagi ya. Atau di sini mau membatalkan satu perintah ya, atau apa data kita misalkan ya, yang sudah kehapus atau hilang misalkan ya, atau ada masalah di situ bisa dipanggil kembali misalkan seperti itu. Kemudian sebenarnya bagaimana ada jalan keluar yang jelas. Nah, kemudian jalan pintas. Jalan pintas bukan berarti langsung begitu klik langsung hilang ya, kan? Tapi bagaimana diberikan kemudahan dan kecepatan pada saat berinteraksi dengan menggunakan sistem tersebut. Biasanya menggunakan shortcut ya, banyak sekarang shortcut yang ada dalam membuat apa namanya informasi, terutama yang online itu kan sekarang dulunya menggunakan model menu ya, tapi tetap disiapkan menu juga ada shortcut ada ya seperti itu ya. Untuk kategori belanja kan seperti ya baju, kemudian apa kira-kira apa yang suka belanja nih, nah, itu banyak digunakan shortcut. Nah, ini berguna juga membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah ya, tinggal klik aja.
klik seperti itu. Dan kita sering gunakan adalah aplikasi yang sudah di desktop, ya misalkan double klik atau sekali aja dijalankan seperti itu. Nah, pesan kesalahan yang baik. Nah, tentunya di sini kita harus tetap menyiapkan bahwa pesan kesalahan. Bagaimana mekanisme pemberitahuan kesalahan? Ya, bahwa user tadi berada pada kondisi yang bermasalah. Nah, apa kira-kira ya, kemarin harus ada, selain kita ada pencegahan, tentunya diberikan pesan yang baik pada saat misalkan Anda memasukkan password, diberikan pesan kesalahan. Kalau tidak ada pencegahannya, diberikan pesan kesalahan. Kalau password yang harus dimasukkan adalah salahnya apa? Kasih solusi. Ya. Salahnya apa? Oh ternyata hurufnya harus huruf kecil semua. Kenapa? Case sensitif misalnya. Kemudian terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan, ya. Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, ya. Disampaikan dalam bentuk teks, frase maupun konsep yang mudah dipahami. Jadi pesannya juga harus mudah dipahami oleh si pengguna tadi. Pesan disampaikan bersifat khusus. Khusus artinya apa? Sesuai dengan apa yang dipesankan, ya, lebih spesifik ya di situ. Nah, pesan kesalahan juga disampaikan sebaiknya menyediakan apa? Cadangan penyelesaian atas kesalahan. Jadi tadi misalkan kalau salah di mana kira-kira seharusnya, mungkin ya kalau Anda salah seperti itu mungkin seharusnya seperti ini ya. Kalau kita masukkan biasanya di Google itu masukkan kata kunci salah kan gitu ya, tidak tersedia di sana, mungkin yang Anda maksud adalah seperti ini. Yang Anda cari adalah seperti ini, seperti itu. Nah, penyampaian pesan juga dilakukan secara sopan ya. Kemarin juga kita sudah bahas mengenai pesan kesalahan. Nah, ini contoh ya. Ini kalau kita terjadi beasiswa, mungkin yang Anda maksud adalah beasiswa kan kurang apa ini? Kurang A. Kan seperti itu. Nah, artinya di situ ada respon, ada pesan, nah, ada pesannya. Ya. Anda bisa juga nanti pada saat Anda membuat interface, Anda berikan pesan di situ. Ya, apa maksud dari pesan yang diinginkan sebenarnya? Nah, ini solusinya, tawaran solusinya adalah seperti ini. Ya. Mungkin beasiswa S2, S3 atau dari apa dan seterusnya misalkan. Ya. Biasanya banyak sekali ya di situ yang ditampilkan terkait dengan beasiswa, link-link yang tersedia di sana. Kemudian pencegahan kesalahan, kemarin juga sudah kita bahas pencegahan kesalahan ya di pesan kesalahan kemarin. Ya. Kemudian rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan. Ya. Misalkan dengan menggunakan menu-menu ya, kalau bisa menu-menu, kalau misalkan tidak menggunakan menu, inputan berarti apa pencegahan kesalahannya ya, diberikan keterangan kan di bawahnya dikasih keterangan, jangan sampai pengguna itu salah ya, meskipun ada pesan kesalahannya tapi sebisa mungkin dicegah sebelum dia pengguna memasukkan data yang salah seperti password misalkan. Password sebaiknya dikasih pencegahannya. Kenapa? Pada saat mengentry data ya kalau itu misalkan harus 8 karakter tuh kasih keterangannya 8 karakter, kasih warna merah perhatian ya, misalkan untuk password sebanyak 8 karakter dengan menggunakan karakter case sensitif misalkan, huruf besar atau kecil misalkan seperti itu. Nah, bisa juga dengan model-model menu-menu seperti itu. Nah, kalau pilihan-pilihan, tapi kalau harus dientrikan tadi ya ada apa pencegahannya ya seperti itu ya. Nah, bantuan dan dokumen ya seperti yang tadi, bagaimana merupakan kemudahan ya yang diberikan dalam kebanyakan sistem dan menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, kemudian membolehkan user untuk mengendalikan sistem ya. Nah, ini di sini bisa diberikan bantuan. Saya kira semua hampir aplikasi yang ada bantuan di situ. Apa yang diinginkan oleh si pengguna. Jadi mungkin ada biasanya kalau buat aplikasi ya ada semacam keterangan ya, keterangan di situ, atau seperti halnya kalau Anda beli handphone ada apa? Ada panduan. Di situ juga ada juga panduan-panduan kan. Kalau kita tidak mau baca bukunya ya di handphone Anda itu kan ada apa? Ada panduan setiap fitur-fitur yang ada di sana. Seperti itu.
Bagaimana Anda memanfaatkan daya guna ini untuk mengukur ya rekayasa dari bentuk user interface Anda. Nah, itu nanti di tugas mandiri ya. Tugas mandiri Anda bisa apa namanya? Anda bisa mengukur ya interface, tapi di situ webnya adalah punyanya IF. Anda sudah buka belum di tugas mandiri? Ya, di pertemuan kali ini ya itu ada tugas mandiri. Nah, Anda ukur daya guna heuristik ini sebanyak 10 dari 10 apa namanya teori ini, prinsip ini yang Anda gunakan untuk mengukur dari interface yang ada di IF. Ya. Ada 10 poin-poinnya yang mana kira-kira yang menurut ada bantuan dokumennya di mana letaknya di IF ya misalkan seperti itu. Ya, kemudian ada enggak pesan kesalahan atau pencegahan kesalahan di mana letaknya pencegahan kesalahan ya di IF. Kemudian kalau ada pesan kesalahan di mana letak pesan kesalahannya ada enggak di IF. Kalau ada di mana letaknya, kalau tidak ada ya Anda tulis saja tidak ada, belum ada misalnya seperti itu. Jadi dari 10 poin ini ya, atau 10 prinsip ini Anda coba ukur ya daya guna untuk apa namanya user interface yang ada di web IF di situ. Mudah-mudahan saya tidak salah menggunakan link IF-nya ya. Kalau tidak salah if.unram.icid ya. Anda sama. Ya. Nah, misalkan untuk kita bisa lihat contoh-contoh lain ya, misalkan saya screen yang lain ya. Tadi ini saya screen yang lainnya. Kan Anda sering pernah belanja ke Shopee belum? Sudah sering. Ya, pernah ya? Cuma sekali. Nah, banyak sekali. Nah, ini adalah kalau Anda perhatikan ini sudah untuk membuat ini ya ada fitur-fitur yang disiapkan. Ini apa? Orang akan melihat ini dulu ya. Kenapa melihat ini dulu? Inilah dia informasi yang terbaru biasanya seperti itu ya. Informasi terbaru menangkan iPhone ya, 10 poin pada saat apa 12. Ini berarti apa? Informasi terbaru dia akan menonjol seperti ini. Orang tidak akan melihat sekitarnya, yang dilihat dulu adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya seperti itu ya. Nah, informasi-informasi yang ada ini warna-warna tadi ya menunjukkan apa? Dia akan menginformasikan ini ciri-ciri dari masing-masing produk tadi. Ya. Ini ada menu-menu juga. Ya. Menunya gitu. Kalimatnya sederhana, ya. Mudah dipahamin oleh si pengguna dari tempat. Ya. Dulu kan nggak tahu COD itu apa, ya. Oh ternyata bayar di tempat. Nah, simbol seperti ini, ya simbol-simbol yang dipakai, ya ini kan bentuk cepat jauh, ya fitur-fiturnya. Apa ini? Oh reward. Nah, dari sini orang cuma gambar orang aja nih bisa juga dikatakan kalau ini gambarnya di kamar mandi, ini adalah gambar apa? Kamar mandi untuk WC untuk apa? Toilet untuk laki-laki kan gitu ya. Tapi kalau di sini ternyata apa kira-kira? Produk untuk laki-laki. Ya, itu untuk laki-laki aja gitu ya, seperti itu misalnya. Nah, dari sinilah kita pengguna kan tahu ya. Kalaupun tidak tahu di sini akan diberikan keterangan. Penjelasan di sana sederhana ya. Kemudian di sini untuk dia bisa mengukur waktu ya untuk apa flash sale-nya. Masih berapa menit lagi ya, waktu yang disediakan. Kinerja dari ini ya, untuk mengukur di sini ya, berapa lama nanti ini
dia gunakan. Harga jelas kan sini ya. Ini pewarnaan dari subsidi dari masing-masing ya. Kemudian ada promo dan sebagainya, semua jelas keterangan. Ya. Itu kategorinya konsisten juga dalam memberikan keterangan. Ini dari satu menu ke menu yang lain ada batas, kelihatan batas. Meskipun samar ya di sini, ini ada batas. Meskipun tipis itu. Nah, rekomendasinya dan apa yang akan direkomendasikan dia mudah-mudahan. Nah ini kelihatan juga. Ya. Oh ini yang aktif ternyata. Ya. Kalau kita klik di sini, ya ini akan membedakan dengan tampilan-tampilan yang ada di sebelahnya. Ya. Berarti sini yang aktif adalah masker sensi. Ya. Yang sedang Anda pilih. Ya, yang akan dipilih barangkali seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan produk serupa. Berarti di sini apa? Sebenarnya ada produk yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, inilah bagaimana kita komunikasi yang digital. Ini adalah penilaian dari user. Ya, penilaian dari user atau pengguna. Tentunya ini adalah konsumen ya yang diberikan ke konsumen. Ya. Ada 5 bintang yang merah 3. Ya. Berarti ini 3,1 kan pakai persentase ya dari 5. Ya. Dari ini berapa banyak 95 penilaian. Berapa yang terjual? 412 ya terjual setiap bulan. Keterangan itu ada kinerja produk. Nah, di sini ada ukuran penilaian yang ada. Nah, penilaian untuk ya kita mau menilai apanya di sini gitu ya. Kalau di sini dia menginginkan bahwa penilaian di sini ada dengan apa? Penjualan atau produk yang ada. Tapi kalau nanti Anda membuat interface-nya mungkin ya bisa juga dari layanan, kemudian tergantung apa yang Anda buat untuk penilaian tersebut, pertanyaan-pertanyaannya atau yang Anda counter itu seperti apa. Mungkin ya, kalau sering dikunjungin berarti orang tenang kan seperti itu. Model-modelnya. Nah, kemudian ini adalah keterangan juga ya. Atau halaman berbeda nih. Ini konsisten juga layanan ya, model-modelnya kelihatan sekali ini link-linknya apa saja ya. Ini yang aktif. Nah, ini jadi bisa warna-warna membedakan ini ya. Itu. Kemudian ada ya karena yang link dengan dia ya dengan copy misalkan apa saja aplikasi layanan apa saja di sini yang tersedia. Nah jadi di sebelah orang bisa melihat oh ternyata Shopee ini negaranya ada keterangan di bawah ini. Nanti terus lagi ya. Iya. Nah, jadi seperti contoh inilah bagaimana nanti Anda membuat perangkat lunak ya atau interface-nya ya. Kalau di MK kan kita menekankan bagaimana masalah apa sih yang akan Anda pecahkan, kemudian solusinya seperti apa ya dalam untuk aplikasi ya. Aplikasinya tentunya yang kelihatan adalah interface seperti ini, komunikasinya seperti apa, klik ya, ini bintang dan sebagainya. Nanti Anda bisa mengukur ya nanti ada enggak ya kalau di IF-nya nanti ada enggak yang terkait dengan itu di mana letaknya itu aja sih ya yang tugas mandiri ya biar tahu seperti apa sih menurut Anda webnya IF ya bisa Anda ukur ya daya gunanya begitu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Saya akan kembali ke saya stop terus dan sharing. Saya akan kembali
share screen ke materi. Oke, ada pertanyaan? Barangkali? Banyak ya sebenarnya contoh-contoh kalau biasa Anda lakukan apa namanya pada Anda saat Anda mencari ya di Google itu sering terjadi apa namanya pesan-pesan kesalahan ya seperti itu. Kemudian ada juga model-model pemberitahuan ya atau model-model menu-menu ya seperti itu. Oke, jadi Anda membuat interface bisa mencontoh ya, mencontoh. Kalau bagus kan banyak contoh orang. Nah, Anda juga bisa mencontoh. Mencontohnya apa? Mungkin dari tata letak kok bagus kan seperti itu ya. Jadi bukan meskipun masalahnya berbeda, tapi Anda bisa melihat tata letak dari pewarnaannya, dari model tulisannya ya. Dan bisa Anda lihat di situ ya. Atau dari grafisnya, GUI-nya seperti apa. Ya, bisa Anda lihat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Masih ada waktu kan? Masih, Bu. Masih. Oke. Ini memang slide-nya lumayan ya, karena ini saya guna ini memang satu 2 kali pertemuan ya. Nah, teknik siklus hidup daya guna. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita membangun ya, suatu prototipe ya, terkait dengan rekayasa perangkat lunak ya, misalkan seperti itu ya. Nah, yang kita tekankan kan di sini adalah dari interface-nya. Ya. Karena kalau udah interface itu ada input, output, proses ada di dalamnya. Karena kalau kita masukkan output, tentunya di situ ada proses, kan gitu ya. Nah, kita klik sesuatu di situ akan muncul proses. Ya. Seperti halnya kalau Anda klik KRS, berarti di situ ada inputan. Begitu Anda submit atau Anda kirim KRS itu ada proses. Di sana ada proses penyimpanan, ada proses entry data, ya. Kemudian Anda cetak, ada proses untuk menghasilkan output. Semuanya muncul ada di interface. Ya. Jadi aplikasi tersebut nampak, ya, seperti bagus tidaknya itu sebenarnya memang subjektivitas ya, tapi bisa kelihatan dari gaya interface-nya di situ. Ada bentuk interface-nya di situ ya. Nah, apa yang diperlukan di sini adalah dari si user, harus ketahui usernya ya, kemudian ada untuk daya guna untuk benchmarkingnya, kemudian ke orientasi ya, desainnya ini interaksi untuk ke arah orientasi ke tujuan ya, desain interaksinya di sini. Nah, bagaimana untuk interaktif desainnya ya dalam prototype, kemudian dievaluasi ya, sehingga menjadi tindak lanjutnya nanti. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan ya, dengan pengguna tadi ya. Nah, kalau kita ringkas ada 7 ya, ada 7 tahapan ya, ada 7 tahapan untuk siklus hidup daya guna. Nah, mengenali user ya. Jadi siapa sih sebenarnya user ya. Jadi kalau Anda sudah buat informasi kan ya, Anda tahu siapa usernya? Tahu enggak? Tahu. Siapa yang akan menggunakan interface tersebut? Pernah Anda pikirkan enggak? Atau Anda pokoknya buat aja klik gitu? Di SI kita tentuin. Ya, dan ini memang hubungannya dengan SI ya, sistem informasi. Ya, sistem informasi di mata kuliah maupun sistem informasi yang akan Anda buat. Nah, kita harus tahu siapa sih yang menggunakan, kan ya. Ini karena langkah pertama pada saat kita membahas daya guna atau membahas terkait dengan bentuk dari interface-nya ya kan gitu ya nanti. Atau produknya dan nanti apa? Saya mau membuat sistem informasi apa namanya? Apa ya? Siapa yang punya itu coba contohnya? Ada punya? Siapa?
Yang di SI, saya kira ya SI sudah ini. Anda tugas di MK tinggal ngambil aja di SI kan gitu ya. Tapi jangan kopas-kopas betul ya. Siapa punya judul? Coba sebutin. Karena Ibu lihat di tugas belum ada yang upload nih. Siapa punya? Ayo. Kok diam putus punyanya Ibu? Koneksinya putus? Halo? Halo, koneksi putus ya? Suaranya nggak terlalu jelas, Bu. Tidak terlalu jelas. Koneksi putus sambung. Maaf ya. Aduh, koneksinya lemah sekali nih. Tumben ini, tidak tahu kenapa. Ada yang punya judul? Kira-kira apa judulnya? Membuat sistem informasi apa? Saya sih dulu di SI donasi tape, Bu. Donasi tape. Donasi? Tape. Apa? Tape. Tape. Ya. TAPE? Iya. Maksudnya apa donasi tape itu? HP sama kuota. Oh. Disingkat gitu ya? Iya. Jadi bingung sekalian tapenya tape. Iya. Tape yang dibikin itu apa namanya? Kalau sim tape itu apa namanya? Makanan. Makanan itu gitu ya. Nah, kayak istilah juga aneh-aneh gitu. Tapi kan juga yang kita kenal adalah apa namanya? Makanan ya, donasi. Nah, siapa sasaran user yang mau dapat donasi kuota HP gitu ya, kuota HP, tape jadinya gitu ya, diambil singkatan yang terakhirnya saja. Nah, siapa sasarannya yang akan menggunakan informasi tape tadi? Nah, Anda harus tahu di situ. Siapa sih yang akan menggunakan sistem informasi tadi, usernya? Oh, usernya nanti akan menggunakan adalah donasi tape ini adalah untuk diperuntukkan untuk siapa? Karena sekarang semua dapat tape loh ya. Saya dapat tape, Anda dapat tape, ya guru dapat tape, ya siswa dapat tape. Nah, ini donasi dapat donasinya atau memberi donasi? Halo, siapa punya tape? Iya, Bu. Ini yang donasi tadi, siapa yang memberi donasi atau yang menerima donasi? Kalau yang memberi donasi, nanti ada donaturnya itu kita kayak model kita buat web. Nanti orang yang yang mau donasi itu gabung dulu, login dulu, baru nanti di situ kita pakai bayarnya lewat transfer yang kayak gitu, Bu. Nah, Lalu kalau siapa yang diberi penerimanya? Siapa penerimanya? Kalau penerimanya itu kita misalnya kerjasama sama pemerintah nyari data masyarakat kurang mampu untuk yang siswa-siswa yang pendidikan untuk SD, SMP, SMA. Ya, dan di situ harus jelas siapa ya usernya. Nah, ini harus dibahas nih, siapa usernya. User ini, karena user ini yang akan menggunakan ya. User itu bisa macam-macam karakteristiknya ya user di sini. Ya. Cuma secara umum itu adalah user. Nanti user bisa dibeda-bedakan siapa usernya di sini. Nah, tujuannya apa? Karena di sini adalah mengenali, mempelajari, mengenali dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem tadi. Siapa yang akan menggunakan sistem? Nah, tadi itu ya. Oh, ternyata yang akan menggunakan sistem adalah donatur dan juga yang akan diberi donasi kan gitu. Siapa yang akan diberikan donasi juga harus jelas. Jadi masyarakat yang kurang mampu. Nah, bagaimana caranya masyarakat kurang mampu tadi bisa berinteraksi dengan sistem? Nah, kan gitu ya. Kemudian merangkum keperluan user, apa saja yang diinginkan oleh si user tadi, apa saja kira-kira ya fitur-fitur ya apa saja yang dibutuhkan terkait dengan donasi tadi itu.
Nah, kemudian di sini juga harus diukur juga kepuasannya. Ya. Kemudian nanti juga akan diukur juga kemahirannya, ya, tujuan dari kinerja daripada komputer tersebut. Nah, ini untuk mengetahui siapa sih usernya. Nah, selain itu juga harus diketahui juga masalah yang sering dihadapi oleh si pengguna tadi. Ya, kita kan mengenalin pengguna tadi itu ya, siapa sih penggunanya. Ya, untuk mengenali pengguna tadi kita harus tahu apa yang sering dihadapi, masalah apa saja yang terjadi. Ya. Nah, inilah dari masalah yang didapat tadi bisa menjadi sasaran untuk membuat sistem informasinya. Nah, ini kita dari daya guna ya. Nah, makanya kalau di tugasnya IMK harus ada nih masalahnya siapa mas sana kan gitu ya. Apa masalahnya, solusinya seperti apa. Nah, pengetahuan tentang tingkat pendidikan juga harus tahu, umur, pengalaman kerja, pengetahuan umum dari komputernya. Ini adalah penting untuk diketahui oleh si user. Ya. Kalau anak tadi orang yang kurang mampu itu yang bagaimana? Ini kalau misalkan Anda TA, kejar di situ ya. Jawabannya orang yang kurang mampu seperti apa? Umurnya banyak ada kurang mampu nih. Ya, nah itu dikejar nanti. Apalagi terkait dengan kuota. Ya. Kuotanya kuota pendidikan dan kuota umum gitu ya. Nah itu. Nah, ini juga harus dikenali nih masalahnya apa pengguna. Jadi pengguna itu banyak digali ya. Banyak digali dari masalahnya, bisa digali dari pengguna. Apa yang diinginkan juga bisa digali dari pengguna ya. Nah, jadi kita dari pengguna tadi bisa ketahui ya tingkat pendidikannya bisa juga atau tingkat pengetahuan terkait dengan komputer juga bisa kita tahu. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan juga apa? Nah, adanya penelitian ya, riset kualitatif bisa menggunakan apa dengan cara pengamatan dan juga bisa dengan melakukan wawancara. Apakah di SI Anda mungkin Anda hanya mengamatin ya, wawancara belum kan gitu ya, mengamatin aja di sekitar Anda. Ya, apa yang Anda perlu dari sekitar Anda. Kalau Ibu pernah bilang, di mana Anda duduk carilah masalah. Masalah itu tadi Anda bisa mengamatin masalah yang ada di sekitar Anda ya. Anda bisa tanya-tanya dari sekitar Anda, di mana Anda duduk. Nah, kemudian di situ juga bisa mengklarifikasikan ya, salah ketik nih, mengkelompokkan ya, mengklasifikasikan ya, user berdasarkan perilaku dan juga variabelnya atau demografis atau lingkungan, variabel apa saja yang ada di sekitar situ. Ya. Anda harus menentukan, karena apa di sini nanti Anda akan menentukan ternyata ada donatur. Dari donatur apa yang tentukan donatur? Donatur harus selain login apa? Selain daftar dia harus mengirimkan uang. Lewat apa mengirimkan uangnya? Kan harus tahu berapa jumlahnya. Bagaimana informasi feedbacknya kalau uang tadi sudah diterima. Bagaimana laporan ke pengguna, ini loh jumlah-jumlah pendonasi dari jumlah donatur ya untuk KP misalkan. Nah, ini harus kita lihat, kelompokkan, kita klasifikasikan usernya. Nah, identifikasi tujuan dari user dan juga attitude-nya. Harus jelas nih attitude-nya. Menganalisa aliran kerja dan konteks kerjanya. Seperti apa sih sebenarnya ya dari user itu, muncul tipikal skenario dari user. Jadi ini sudah terkait dengan usernya. Ya. Dengan usernya. Nah, user juga bisa diklasifikasikan tadi ya, tingkat pengalaman, tingkat pendidikan, tingkat umur, kemudian status pengguna sistem yang sudah di training atau menggunakan pelatihan. Nah, jadi tingkat kemampuan daripada si user sendiri, apakah pernah melakukan pelatihan di situ. Nah, ini bisa dikelompokkan juga dari usernya. Nah, biasanya kalau tadi donasi bisa Anda kelompokkan usernya. Ya, siapa sih yang akan diberikan bantuan tadi? Ya, apakah orang tua, apakah anak-anak, siswa, ya, mahasiswa, ya, atau guru? Nah, jadi bisa dikelompokkan penggunanya tadi.
Tiga kategori utama pengalaman user ya, yang selalu berubah-ubah. Kadang-kadang pengalaman berkomuter secara umum ya, kadang-kadang dia juga awalnya mengetahui secara umum, tiba-tiba dia sudah paham karena sering melakukan pelatihan. Kemudian dia mengetahui dan paham akan tugas domain atau masalah yang ada. Ya. Kemudian pengguna juga bisa lebih spesifik ya, penggunaan sistem yang spesifik. Ya, untuk siapa sebenarnya sistem tersebut digunakan. Nah, ini harus dikenalin siapa sih sebenarnya pengguna daripada perangkat lunak tersebut. Nah, bisa juga dibuatkan kurva pembelajaran. Nah, kenapa di sini mendesain sini difokuskan kepada user yang sudah berpengalaman, misalkan. Ya, jadi kita buatkan siapa yang berpengalaman, ya. Kemudian pengguna tekankan juga pada pengguna yang berpengalaman, ya, misalkan. Kemudian di sini ada beberapa kasus mereka perlu dipelajari tentang pengguna baru juga, ya. Kemudian terkait dengan memberikan menu, dialog, atau perintah-perintah yang mungkin banyak untuk mengarahkan user baru, ya, atau user yang user berpengalaman. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ini adalah user baru, ya, atau baru menggunakan. Ya, kalau misalkan orang kita belanja itu belanjanya ini selaku member atau belanja yang baru. Nah, misalkan pengguna baru kan, misalkan kalau toko online tuh kalau pengguna baru biasanya dikasih apa? Kasih potongan belanja gitu ya. Nah, oh ini pengguna baru, kasih belanja potongan belanja 20.000 misalkan tanpa minimum belanja. Nah, misalnya. Nantinya di situ mengetahui bahwa itu sistem tersebut bisa digunakan oleh si pengguna baru atau user baru. Nah, ini biasanya itu yang sering digunakan ya untuk pengguna yang baru di sini dari toko-toko online itu. Nah, itu buka apa dulu tuh ya, handphone itu kan hilang gitu, terus buka lagi Tokopedia ini. Kalau Tokopedia tidak dapat belanja ya, Shopee ya, Lazada gitu ya, biasanya ada potongan diskon. Nah, riset tentunya di sini tadi sebagai kerangka acuan untuk mendesain satu perangkat lunak ya. Jadi Anda tetap perlu penelitian untuk menghasilkan informasi yang baik ya, terkait dengan staf proyeknya, apakah itu sebagai manajer, apakah selaku pembuat program, apakah itu bagian pemasaran dan sebagainya ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan perangkat lunak tersebut ini juga harus diketahui juga ya, user tadi. Makanya user itu dalam kutip bisa diterjemahkan bermacam-macam. Ya, kemudian terkait dengan subject matter dan domain expertnya, kemudian pelanggannya, siapa saja pelanggan yang akan menggunakan itu, atau yang termasuk dalam end user atau yang tidak termasuk dalam end user. Nah, tujuan wawancara dengan staf proyek, ya, jadi kita harus tahu nih visi produknya apa, anggaran belanja dan jadwalnya, teknik yang digunakan, persepsi tentang siapa penggunanya, ini bisa dilakukan dengan teknik wawancara. Ya. Tadi untuk mengetahui penggunanya tadi, ada cara dengan. Nah, kemudian kalau wawancara dengan subject matter atau pelaku permasalahan ya, dengan permasalahan atau domain expertnya atau yang ahlinya di sini, nah, ini terkait dengan pengetahuan tentang domain yang kompleks atau regulasinya, ya, pengalaman-pengalaman dalam bidang industri, atau bagaimana dia punya pengalaman di dalam pengembangan perangkat lunak. Ya. Nah, terus ini untuk pengguna ahli daripada pengguna menengah. Nah, apakah sering disewa secara eksternal untuk manajer proyek, misalkan. Nah, itu kita bisa wawancara terkait dengan tenaga-tenaga yang memang berkompeten terhadap bidangnya. Gitu. Nah, dengan pelanggan, kenapa kita harus wawancara juga dengan pelanggan? Nah, karena pelanggan itu adalah orang yang membuat keputusan untuk membeli membeli perangkat lunak. Ya. Perangkat lunaknya itu pelanggan ini dalam kutip juga ya, siapa pelanggannya di sini. Ya, kalau kita toko online ya kita harus tahu ya, usernya tadi dari segi aspek yang membeli produk nggak bisa ya, atau pengguna ya bisa juga di sini ya. Untuk bisnis ya pelanggan juga jarang digunakan
jarang menggunakan produk. Dan tujuan membeli produk, apa tujuannya? Ya. Tujuan beli produk. Dan proses mengambil keputusan untuk membeli, apa kira-kira keputusan yang diambil. Ini sebenarnya kalau Anda punya prototipe, Anda tawarkan prototipe yang bagus, sesuaikan dengan kebutuhan penggunanya tadi, ya. Nah, supaya apa? Pengguna tadi membeli produk Anda, gitu ya. Dan punya peran untuk melakukan instalasi dan juga bisa terkait dengan pemeliharaan produk tersebut. Nah, ini juga tahu siapa pengguna, bagaimana penggunaan nanti itu. Terus lagi ya? Halo, koneksinya enggak ya? Masih ada. Masih ada ya. Nah, jadi dari satu tahapan untuk siklus hidup daya guna di sini, ini ya Anda awal aja untuk ke pengguna aja sudah banyak tahapan yang Anda lakukan untuk apa? Sebenarnya untuk mendapatkan apa? Data gitu. Untuk mendapatkan data dan informasi ya terkait dengan kebutuhan perangkat lunak yang Anda buat atau informasinya. Anda buat informasi otomatis mau tidak mau Anda kaitannya dengan apa? Interface. Nah, pernahkah pada saat Anda menentukan judul, nah ini biasanya judul dulu baru cari masalah kan gitu ya? Anda cari masalah dulu apa cari judul dulu? Cari masalah dulu. Cari masalah dulu, bukan judul. Cari masalah ya, yang benar adalah cari masalah dulu baru judulnya. Ya. Judul menyesuaikan dengan masalah. Ya, jadi satu masalah bisa beberapa judul di situ. Ya. Tergantung kompleksitas dari masalah. Ya. Jadi dari masalah. Ya. Masalah tentunya tadi Anda harus tahu apa siapa penggunanya, kan Anda kenali siapa penggunanya. Dan untuk membuat perangkat lunak Anda harus tanyakan. Anda pernah enggak tanya ke penggunanya langsung? Wawancara atau hanya sebatas mengamatin saja? Ya mungkin belum ya, kan masih Anda masih awal, masih semester 3, jadi mungkin masih ide-ide ya. Tapi ide-ide Anda nanti ya dari tugas-tugas seperti ini Anda simpan baik-baik idenya, Anda bisa kembangkan nanti untuk tugas akhir. Ya, ide-ide itu bisa Anda kembangkan tugas akhir. Sekarang karena Anda belum mengenalin penggunanya, belum melakukan wawancara, Anda belum melakukan pengamatan, jadi artinya dalam penelitian Anda belum pernah lakukan gitu. Sebatas Anda punya ide, kemudian mengamati sekitar aja kira-kira apa ide tadi Anda tuangkan dalam apa angan-angan kan gitu ya, cita-cita gitu atau apa istilahnya ya. Nanti kalau saya punya ide seperti ini tadi tadi donasi nanti modalnya seperti ini, nanti seperti ini, masih cita-cita seperti itu. Belum apa terjun langsung. Nah, belum penelitian ya, belum penelitian langsung. Kan Anda belum ke masyarakat, belum pernah ke pemerintahan, belum pernah. Nah, itu masih ide. Nah, ide itu bisa dikembangkan ya kalau sudah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data Anda harus mengenalin pengguna. Pengguna ya, seperti itu caranya Anda untuk setelah punya masalah muncul ide ya. Masalah Anda dapatkan mungkin dari pengamatan jadi seperti itu, atau mungkin dari wawancara ya. Oke. Nah, tadi sudah ya, untuk mengetahui keinginan end user tadi ya, maka dilakukan apa riset tadi dengan cara ya Anda bisa observasi dengan menggunakan alat-alat yang sering digunakan ya. Kemudian wawancara bisa tadi itu dengan asumsi untuk belajar dari mereka ya. Jadi asumsi apa yang ini ya. Nah, alternatif antara observasi kerja dan diskusi struktur dan detail dari suatu produk ya. Tadi bisa juga alternatif tadi tape. Nah, Ibu pikir apa sih tape? Kirain donasi tape yang dibuat dibagi-bagikan gitu ya. Ternyata donasi apa? Tahapannya apa? Tadi kuota dan P-nya tadi apa? Kuota dan HP. Nah, udah dapat kuota, dapat HP juga kan gitu ya. Satu paket lengkap. Seperti itu. Ini perlu ya, perlu wawancara, gitu. Ada perlu penelitian gitu ya. Kita lebih lanjut di sana.
kan bisa dilakukan dengan wawancara etnografik, yaitu dengan kan jangan lama-lama juga kalau wawancara, kalau lama-lama bosan juga orang yang diwawancarai ya, gitu ya, bisa mengganggu kerja kan gitu ya. Nah, cukup 45 sampai 60 menit. 60 menit sudah lama, 1 jam. Ada wawancara 1 jam itu sudah sangat banyak gitu ya. Nah, fokus untuk pemahaman terhadap tujuan umum, menentas yang benar, juga hal yang tidak keluasan dan pengecualian, dan masalah solusi dari masalah, pengembangan isu-isu domain, kosakata. Nah, kemudian juga bisa perlu Anda bisa juga foto-foto dari kegiatan user di tempat kerja. Jadi bisa Anda lakukan dengan berbagai cara ya, untuk mendapatkan data dan informasi tadi yang dibutuhkan oleh si user. Nah, setelah wawancara apa kira-kira? Nah, ini bisa terhadap pengguna akhir nih. Ya, setelah melakukan wawancara dan observasi, tentunya Anda mendapatkan gambaran terhadap calon pengguna dari sistem yang akan Anda buat. Ya, Anda sudah dapat gambaran nih. Kalau tadi donasi tape, ya, masyarakat kurang mampu tadi bisa dikategorikan ya, misalkan apanya dari pendapatan, nah, dari apa kira-kira ya. Nah, misalkan dari pemerintah juga punya kriteria, misalkan kriteria untuk mendapatkan donasi tadi ya, masyarakatnya tadi, kelompok umur juga bisa dibuat sana ya. Ini ya. Jadi kelompok umur, ternyata yang akan mendapatkan donasi tape, berarti kan itu yang akan menggunakan nih, siapa tipis yang akan menggunakan produk tape tadi. Ternyata yang usianya di atas berapa kira-kira 25 tahun, karena punya 25 tahun sudah punya anak nih, SD kan gitu ya, misalnya, untuk membantu pembelajaran sekarang. Nah, apa yang mereka butuhkan dari suatu produk tadi? Apa yang dibutuhkan? Si donatur perlu apa kira-kira? Siapa punya tape tadi? Si donatur perlu fitur apa saja dibutuhkan di situ? Fiturnya Bu ya? Apa yang dibutuhkan oleh si donatur? Informasinya. Kan perlunya kalau persebaran informasi kan informasi ya. Apa? Ya. Mungkin yang saya pikirin sih sama kelompok saya, data persebaran misalnya yang membutuhkan banyak tuh dari mana, data persebaran masyarakat kurang mampu itu kan saya pakai kriterianya itu dia ada kriteria untuk yang SD, SMP, SMA gitu. Jadi ada nanti itu tipe usernya ya, jadi nanti ada SD, SMP, SMA. Dan apa yang mereka butuhkan kalau SD, SMP, SMA? Fiturnya. Nanti dikelompokin, misalnya kan kita ada kan kuota sama HP. Nah itu spesifikasinya untuk masing-masing kriterianya ya. Beda yang kita kasih ya. Siapa yang dapat HP aja, siapa yang kuota saja, atau dapat dua-duanya, paket apa namanya, paket komplit gitu ya. Nah, kemudian di lingkungan mana produk itu digunakan? Pendidikan. Di mana akan digunakan? Artinya di situ dipublish bebas atau tidak, atau mungkin ada dinas-dinas tertentu yang menjembatani untuk mengunggah ya, domainnya tadi. Nah, ini di situ juga harus jelas ya, misalnya kalau Anda buat informasi tadi, gimana sih mau dipasang nih, atau digunakan di pemerintah dinas sosial kah? Nah, misalkan ya, apa yang perlu difokuskan dari suatu produk tersebut? Ada enggak fokusnya di sana? Penitik beratannya gimana untuk si user?
Nah, jadi juga ini sudah dari interface tadi sudah kelihatan. Nah, ini untuk siapa, untuk apa ya, bentuknya seperti apa, nanti sudah bisa digambarkan. Oke, itu dari pengguna. Jadi dari pengguna saja tadi, karena awalnya di situ ya, ada pengguna saja sudah banyak sekali yang digali, dari dapat masalahnya, solusinya, ya, itu sudah bisa diperoleh dengan teknik-teknik yang ada, seperti wawancara, kemudian bisa pengamatan, bahkan bisa menggunakan apa, kuesioner, ya, seperti itu. Nah, kemudian tahapan kedua, ya, siklus hidupnya ini, tahapan kedua ini adalah daya guna benchmarking. Nah, ini adalah terkait dengan produk-produk yang kompetitif atau produk yang telah ada, ya, benar perlu dipelajari. Jadi apa gunanya dalam berbagai sistem yang sedang dibangun. Jadi tadi misalkan Anda buat prototyping system, prototyping kan perlu mungkin suatu saat perlu apa, dibangun lagi nih. Ya, perlu dipelajari dari sistem yang ada, mana yang perlu diperbaiki dari sistem tersebut. Ya. Kemudian produk tersebut bisa tidak disajikan, nah ini tadi ya, untuk prototipe yang terbaik, ya, untuk membangun satu produk. Kalau prototipenya terbaik, tentunya jika terjadi hal-hal yang akan diperbaiki tidak akan membingungkan atau menyusahkan si pengembang selanjutnya. Analisis perbandingan ya di antara beberapa produk ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bisa membandingkan produk satu dengan yang lainnya, yang tentunya yang jenisnya untuk melihat, ya, untuk melihat di situ. Bahkan bisa juga menghasilkan panduan baru yang atau memberikan cadangan ide yang lebih baik terhadap rekayasa yang lain. Jadi kita bisa melihat produk-produk yang lainnya. Oke. Kemudian bisa juga menganalisa produk kompetitif atau theoretical, ya, interface yang dilakukan dengan jalan, ya, bagaimana dengan kita melakukan analisa terhadap produk-produk yang ada, ya. Tentunya ini menentukan kondisi dan memutuskan sejauh mana akan mengembangkan produk tersebut. Misalnya kita sudah ada produknya, ya, tidak ada masalah di dalam sistem tersebut, ya, kita harus lihat, ya, di mana kita harus kembangkan produk-produk tersebut. Ya, kita harus teliti lagi perbedaan produk-produk yang ada, ya, dan bagaimana kita mencari, ya, kemudian mungkin dari, ya, kalau apa, interface bagus itu bukan banyak yang niru, ya. Kita bisa mencari, ya, ide-ide dari sistem-sistem yang lainnya di situ. Nah, untuk menetapkan sasaran daya guna, tentu menentukan metrik, ya, daya guna serta tingkat ukur daya guna tersebut. Ya, itu mempunyai kesalahan berapa persen, misalkan setiap 1 jam ketika digunakan oleh user ahli, misalkan. Nah, untuk versi berikutnya mungkin mempunyai kesalahan 3% setiap 1 jam. Maksudnya kita bisa ukur, ya, kegunaan dari atau sasaran dari daya guna tadi. Ya, pada web yang kompetitif terdapat user misalnya setiap 8 menit, ya, dan 21 detik target untuk website yang baru adalah 6 menit misalkan. Jadi kita bisa ukur dari kinerja tadi berapa waktu, ya, tadi kalau kita dari 21 poin tadi kita bisa ukur di situ, ya, untuk mendapatkan benchmarking-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan, ya, dari 7 banyak, ya. Ada pertanyaan barangkali, silakan. Dari 2 tahapan ini, ya, untuk siklus, sebenarnya di siklus ini kita bisa ikutin, ya, kalau kita mau membuat interface gitu, ya. Tapi ya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Nanti suatu saat kalau Anda memang mengembangkan atau membangun sistem informasi. Oke, ada pertanyaan?
Untuk daftar hadir sebentar ya. Daftar hadir sebenarnya saya bukakan ya daftar hadirnya. Oke, untuk daftar hadir sudah dibuka, silakan untuk mengisi daftar hadir. Halo, udah putus lagi? Enggak? Masih. Masih. Oke, silakan untuk mengisi daftar hadir. Kalau ada pertanyaan, kalau ada nanti kita lanjut untuk, kita masih ada berapa kali tatap muka lagi ya? Ujian direncanakan tanggal 7 kalau tidak salah ya. Pada tanggal 25 kita masih ada 1 kali tatap muka ya. Kalau dari jadwal. Ya, jadwal 1 kali mungkin bisa kita pakai misalkan hari apa ya. Udah tidak ada kegiatan lagi ya. Hari Jumat saya ada webinar dan kalau misalkan hari Jumat jam berapa ya? Saya lupa webinar itu. Mungkin jam-jam 10 saya coba ya. Makanya webinarnya itu siang. Atau nanti saya infokan aja di grup ya. Ada grup WhatsApp kan itu ya. Kira-kira Jumat jam berapanya ya? Ada Jumat ada kegiatan enggak? Jam berapa ada kegiatan? Mungkin bisa Ibu menyesuaikan. Kalau tidak ada kegiatan berarti bisa saya karena ada Jumat itu ada webinar, cuma saya lupa jamnya antara jam 2 atau jam 10 webinarnya. Saya lupa tuh. Nanti kalau Anda tidak Jumat ada kegiatan, Ibu informasikan di WhatsApp ya, grup WhatsApp. Oke ya. Dan jangan lupa progresnya kalau yang sudah kan sudah ada di SI ini, tinggal ganti-ganti dikit-dikit aja kan, nggak banyak-banyak, enak tugasnya Ibu itu. Ya, sudah ada di SI, tinggal Anda menyesuaikan aja ya, formatnya. Format bisa dikembangkan ya untuk laporan tugas besarnya. Misalkan Anda mau nambahkan, Bu, saya mau nambahkan analisanya dan rancangannya dengan yang ada di SI silakan. Cuman Ibu tidak tujuan pustakanya atau landasan teorinya tidak. Ya. Yang pokok di situ adalah dari bab 1 masalah, analisa dan rancangannya di situ. Ya. Kalau ada analisanya, analisa itu ya terkait dengan kalau ada masalahnya solusinya seperti apa yang Anda lakukan di situ. Cukup dengan rancangan Anda ya. Analisa rancangannya di mana? Rancangannya itu kalau saya mau tambahkan rancangannya di apa namanya? Kalau di SI Anda pakai rancangan apa? Ada use case, ada kelas diagramnya. Ada, Bu. Ada. Ya, berarti Anda belajar sendiri ya, karena ANSA PBU belum dapat ya. Ya enggak apa-apa lah. Belajar duluan, nanti baru dapat materinya. Ya.
bisa Anda berikan use case itu kelihatan dari fitur-fitur yang akan Anda buat kelihatan di use case di situ. Kemudian usernya siapa saja kelihatan di situ, aktor-aktornya. Siapa sih aktor yang user yang akan menggunakan produk tersebut kelihatan di situ, di use case di situ ya. Itu kelihatan di sana. Ya, kemudian terkait dengan data apa saja yang akan dihasilkan atau diinputkan ya, dan yang di-outputkan itu bisa kelihatan di rancangan database Anda ya, relasi database itu yang Anda buat dalam bentuk untuk entity relationship di diagram, itu akan kelihatan di sana ya. Kan sebenarnya IMK itu atau interface-nya itu kan sudah dibilang sudah rancangan yang ya sudah tahu gambarannya produk Anda seperti apa, sudah kelihatan di sana ya. Cuma tidak kelihatan datanya seperti apa. Data kelihatan kalau ada format entry datanya. Output akan kelihatan kalau ada Anda tunjukkan bentuk dari outputnya di interface di situ. Ya. Itu kan hasil dari sistem basis data kan. Anda manipulasi data di sana dengan menggunakan beberapa query. Oke. Ya, ada pertanyaan silakan mungkin terkait dengan tugas ya. Jadi hari Jumat nanti Ibu cek cek webinar hari Jumat yang pasti ya, tambahannya untuk hari Jumat ya. Untuk waktunya nanti Ibu informasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ngisi daftar hadirnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat semuanya ya. Jadi jaga selalu kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.